Harta yang paling berharga adalah keluarga. Lupa, udah waktunya tag. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Hello, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih teman-teman udah stay tune di channel YouTube aku. Makasih banyak untuk kalian yang udah subscribe dan kalian yang rajin nonton. Sumpah aku tuh ngerasa seneng banget, kayak apa ya, kayak semangat banget gitu kalau kalian itu banyak nonton, kalau kalian itu banyak subscribe ke channel YouTube aku. Tuh kalian yang belum subscribe, please subscribe karena belum terlambat, dan nyalain tombol notification-nya agar kalian tahu info-info terbaru dan terupdate dari aku yang insya Allah akan memberikan wawasan kalian, akan membuka wawasan kalian seluas cakrawala. Sobat email, kalau kemarin aku udah bahas kepribadian menurut Florence Litter, itu kan ada sanguinis dan lain-lain. Nah, hari ini aku akan bahas cara orang Jepang dalam menentukan kepribadian seseorang, yakni lewat golongan darah. Loh, kok bisa ya golongan darah dijadikan tolak ukur kepribadian seseorang? Yuk simak video selengkapnya. Dikutip dari artikel Halodoc, ternyata kepercayaan unik orang Jepang ini berawal pada tahun 1930 di mana ada seorang profesor yang bernama Tokeji Furukawa yang mengatakan bahwa ada keterkaitan antara golongan darah dengan kepribadian manusia. Dan studi Pak Profesor ini sudah dipublikasikan di jurnal Public Library of Science pada tahun 2015. Nah, meskipun perlu pengkajian lebih dalam, tapi di negara Jepang beberapa perusahaan itu ada yang menerapkan kalau merekrut karyawan itu lewat golongan darah gitu. Jadi golongan darah ini dijadikan tolak ukur dalam merekrut karyawan seperti itu. Unik ya, kira-kira kalau golongan darah B apa ya? Yuk silahkan jangan lupa tonton, jangan di skip karena ini akan bermanfaat untuk kalian. Kepribadian golongan darah A. Orang dengan golongan darah A ini dikenal dengan sosok yang perfeksionis, terus terstruktur, orangnya rapih banget, semua harus sesuai dengan prosedur, terus taat banget sama aturan, tenang dalam menghadapi masalah, teliti, terus sulit banget percaya sama orang. Nah, sifat dari part yang perfeksionis ini bikin banyak orang dengan golongan darah A itu kurang disukai karena dia tuh ngerasa pokoknya kalau kerjaan yang orang lain kerjain itu menurut dia tuh nggak perfect. Jadi kadang-kadang dia tuh lebih suka mengerjakan sesuatu itu sendiri, nggak gampang percaya sama orang lain, menganggap kemampuan orang lain itu di bawah dia. Jadi tuh kayaknya kalau misalkan ada kerjaan orang lain pasti dia koreksi lagi lebih detail, dan ternyata dia menganggap bahwa apa yang dia kerjakan itu lebih perfect dibandingkan orang lain. Dan orang dengan golongan darah A juga dikenal dengan sosok yang keras kepala, pendapatnya sulit untuk dibantahkan. Nah, tapi di Jepang, orang dengan tipe golongan darah A ini banyak dicari karena itu tadi dia punya ketelitian, taat aturan, perfeksionis. Pokoknya dia itu cocok banget kalau misalkan dijadikan karyawan itu pasti kayak karyawan-karyawan yang nurut kayak gitu. Makanya orang Jepang banyak yang mencari. Selanjutnya golongan darah B. Nah, ini tuh aku kayak ngerasa mendeskripsikan diri aku sendiri karena aku golongan darahnya B, dan beberapa hal sih aku lihat tuh emang bener sih mirip. Orang dengan golongan darah B ini berbanding terbalik dengan golongan darah A. Kalau tadi orang golongan darah A itu rapi, terorganisir gitu kan. Kalau golongan darah B itu dia nggak suka yang namanya kerapihan. Orangnya tuh simple banget, nggak suka sesuatu yang ribet, nggak suka sesuatu yang terstruktur. Pokoknya suka cari jalan pintas gitu loh. Kalau misalkan ada yang lebih simpel, kenapa enggak? Itu dia pedoman dari orang golongan darah B. Orang golongan darah B juga kreatif, terus dia itu rasa ingin tahunya tinggi, dan kalau dia udah menyukai sesuatu, dia itu akan benar-benar menekuninya. Nah, cuman kekurangan dari orang golongan darah B ini kadang-kadang orangnya rada individualisme, terus individualisme gitu kan, suka kayak mentingin diri dia sendiri kayak gitu. Nah, aku sih ngerasanya bener banget sih orang golongan darah B itu emang bener-bener suka sesuatu yang simple. Kalau misalkan tadi orang golongan darah A kalau mau minum obat misalkan aturan pakainya harus 5 kali kocokan gitu kan. Nah,
Kalau orang golongan darah B tuh nggak kayak gitu, nggak harus sampai 5 kali, yang penting cocok udah beres, yang penting kayak gitulah pokoknya. Kalau misalkan orang golongan darah B itu nggak suka yang namanya aturan, dia tuh lebih mementingkan ide-ide dia gitu loh. Kadang-kadang aturan tuh dibuat bukan untuk keteraturan, tapi malah menyebabkan ketertekanan dalam diri dia. Makanya kadang-kadang dia kurang suka diatur, agak-agak urakan gitu loh anaknya. Aku sih rasanya kayak gitu sih. Bahkan aku tuh nggak suka sesuatu yang terorganisir. Dari zaman sekolah sampai sekarang pun aku tuh kalau ngerjain sesuatu tuh nggak pernah kayak rapi, terus kayak bener-bener urut dari nomor 1 sampai nomor 40 gitu. Nggak, aku pasti kalau misalkan ngerjain ulangan tuh dari bawah, terus kalau nggak dari bawah terus ke tengah, terus ke awal, nggak pernah runtut banget, itu nggak pernah. Menurut aku itu cuma bikin kita kayak tertekan gitu loh. Kira-kira kalian sama nggak sih? Ya nggak sih, kalau orang golongan darah B kayak gitu nggak sih? Selanjutnya adalah tipe golongan darah AB. Nah, orang golongan darah AB ini adalah tipe yang paling misterius, sulit banget ditebak. Kadang-kadang dia itu moody, berubah-berubah gitu loh moodnya. Kadang-kadang dia tuh kayak orang yang pelin-pelan gitu. Kadang-kadang jadi sosok golongan darah A, kadang-kadang jadi sosok golongan darah B, karena mereka tuh combine gitu tuh, perpaduan antara golongan darah A sama golongan darah B. Ternyata orang dengan golongan darah AB ini tuh baik hati banget. Terus dia tuh gampang simpati ke orang gitu loh, gampang kasihan. Kalau ngeliat apa-apa tuh kayak kasihan ya, tiba-tiba langsung iba. Dan kalau misalkan dia tuh orangnya kalau nolong itu tuh bener-bener tulus dari hati mereka gitu. Selanjutnya golongan darah O. Nah, selamat untuk kalian yang dengan golongan darah O. Biasanya kalian itu punya banyak temen karena kalian mudah beradaptasi, mudah bergaul, ramah, dan sangat menerima keterbukaan. Kalian itu terbuka banget sama teman-teman kalian. Kalian juga suka menerima perbedaan pendapat dari orang lain tanpa harus debat. Cuman terkadang kalian juga orangnya rada-rada keras kepala. Selain keras kepala, kalian juga mudah terpengaruh. Biasanya orang golongan darah O itu mudah terpengaruh entah sama teman, entah sama lingkungan. Dan satu lagi, dia biasanya itu nggak suka jadi pemimpin, sukanya tuh jadi pengikut gitu kan. Karena menurut dia tuh suka di belakang layar sih kebanyakan kalau orang dengan golongan darah O ini. Kira-kira sama nggak sih? Ya nggak sih, untuk kalian yang golongan darah O, coba deh cek kira-kira seberapa persen sih akuratnya. Oke Sobat Email, itu tadi cara orang Jepang dalam menentukan kepribadian seseorang, yakni lewat golongan darah. Unik ya, menurut teman-teman seberapa akurat sih cara orang Jepang ini? Nah, bisa tulis di kolom komentar seberapa akurat setelah kalian cocokin sama golongan darah kalian. Dan kalian kalau misalkan punya kritik, saran, dan request-requestan video-video apa yang mau aku bahas, silahkan tulis di kolom komentar juga. Terima kasih yang sejauh ini udah nontonin video-video aku. Jangan lupa tetap pantengin video-video aku karena aku akan upload setiap hari Rabu dan hari Sabtu. See you next time, bye-bye.